بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk mempergunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk hal-hal kebaikan. Di antaranya adalah Allah memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan, yang mana dua kenikmatan ini banyak sekali dilupakan oleh manusia. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan ni'matani maqbulun fihima 'indan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak terlupakan oleh manusia, yaitu kenikmatan as-sihah, kenikmatan kesehatan, dan juga kenikmatan al-faragh, kenikmatan berupa waktu yang luang. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa waktu yang luang ini dan juga kesehatan yang alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul padanya, kita pergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan baik, yaitu untuk mengkaji ilmu-ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan sebenarnya kajian kita pada setiap Rabu sore ini kita membahas, sebelumnya itu membahas kitab Qawaidul Arba'. Akan tetapi untuk hari ini sebenarnya tadi rencananya yang mengisi adalah Ustaz Fauzi, akan tetapi beliau berhalangan hadir karena ada uzur yang mungkin tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu ya, kita kembali lagi untuk seperti biasanya. Akan tetapi sekarang kita tidak membahas kitab dari Qawaidul Arba' yang biasanya dibahas pada hari Rabu sore. Sekarang pada kesempatan yang mulia ini kita ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan infak. Keutamaan infak. Karena tentunya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah harta. Allah memberikan kepada kita harta sebagai ujian. Apakah kita mau bersyukur dengan harta tersebut ataukah tidak? Apakah kita mau mempergunakan harta tersebut pada hal-hal kebaikan ataukah tidak? Karena harta ini juga termasuk di antara salah satu perkara yang akan ditanyakan di yaumul qiyamah nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Telapak kaki seorang hamba, yaitu seorang manusia, tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yaitu yang pertama, an ilmihi
fima fa'ala fihi. Akan ditanya tentang ilmunya. Apakah dia mengamalkan ilmunya, apakah dia melakukan apa yang dia ketahui dari ilmunya tersebut ataukah tidak. Ini pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyatakan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan akan ditanya tentang hartanya. Bagaimana cara dia mencarinya? Apakah halal ataukah haram ataukah sekedarnya saja, asal-asalan saja, yang penting dapat, nggak tahu halal ataukah haram. Ini juga akan ditanya. Di samping itu juga Allah akan bertanya kepada kita, fima anfaqa fi, min aina iktasabahu wa fima anfaqa fi. Selain ditanya dari mana kita dapatkan, juga akan ditanya tentang kemana kita infakkan, kemana kita nafkahkan harta kita. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Yang keempat, an jismihi fima abla, tentang jasmaninya bagaimana dia pergunakan dengan baik ataukah tidak. Ini 4 pertanyaan yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti sebelum kaki kita bergeser. Maksudnya sebelum kita masuk ke surga, maka akan dihisab terlebih dahulu, akan ditanya 4 perkara tadi. Maka di antaranya adalah tentang harta. Oleh karena itu penting, ya, tentang masalah harta, karena itu betul-betul akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita infakkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu tentang keutamaan infak, keutamaan sedekah, supaya kita lebih semangat di dalam membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dari bersedekah, keutamaan dari berinfak di jalan Allah, yang pertama, bahwasanya nafkah ini, menginfakkan harta di jalan Allah, bersedekah, ini termasuk di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, sifat-sifat orang yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka orang yang bertakwa itu al-jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini keutamaan yang pertama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Imran ayat yang ke 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ini ayat yang menunjukkan bahwa infak termasuk di antara salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang bertakwa, yang mana Allah persediakan bagi mereka jannah, persediakan bagi mereka ampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ke maghfirah, menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb itu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan juga bersegeralah menuju jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana sifatnya orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang yang bertakwa di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-134. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Orang yang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yunfiquna, orang-orang yang mau menginfakkan harta mereka fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, mereka orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama yang disebutkan di surat Al-Imran di sini. Ayat yang ke-134. Orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Mungkin ketika kita susah, ya infak sesuai dengan kemampuan kita. Sedikit, enggak masalah karena memang dalam keadaan susah.
Kalau dalam keadaan lapang, Allah memberikan kepada kita kelebihan rezeki, kita infakkan dengan yang lebih banyak. Demikianlah sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Dan orang yang bertakwa itu juga orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang bertakwa itu juga orang yang suka memaafkan manusia. Ini surat Al-Imran ayat yang ke-133 sampai 134. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya al-infaq itu, infak di jalan Allah, sedekah, ini merupakan wiqayah minan nar. Merupakan tameng, merupakan perisai yang akan bisa menjaga seseorang dari api neraka. Infak, ya, akan bisa menjadi sesuatu yang akan bisa menghalangi kita dengan api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ittaqun nara walau bi shiqqit tamrah." Takutlah kalian dengan api neraka. Maksudnya, peliharalah diri kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka walau bi shiqqit tamrah, meskipun hanyalah bisa menebus dengan bersedekah separuh kurma. Ini sedekah yang sedikit. Akan tetapi ketika seseorang betul-betul niatkan ikhlas hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan bisa menjadi wiqayah minan nar, akan bisa menjadi tameng yang akan menghalangi seseorang dari api neraka. Ini keutamaan yang kedua dari berinfak. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya infak itu juga akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Takfirus sayyi'at, akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya air akan bisa memadamkan api. Demikian pula infak, sedekah, ini akan bisa memadamkan kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebagaimana dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan yang akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rasulullah menyatakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ala adulluka 'ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Ya, maka kemudian Rasul menyatakan yang pertama adalah as-siyamu junnatun, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, yaitu perisai, tameng. Ini juga yang akan bisa menghalangi dari api neraka. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana ibarat air akan bisa memadamkan api. Ini pintu kebaikan yang kedua yang akan bisa menghapuskan kesalahan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air akan bisa memadamkan api. Ya. Kemudian yang ketiga, wassalatu rajuli fi jawfil lail. Pintu kebaikan yang ketiga adalah salatnya seseorang di pertengahan malam. Ini diantaranya adalah diantara pintu kebaikan yang akan bisa menghapuskan kesalahan adalah tadi, yaitu bersedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air akan bisa memadamkan api. Kemudian keutamaan yang keempat sekarang. Keutamaan yang keempat ya. Bahwasanya infak, sedekah ini adalah suatu amalan yang memiliki pahala yang sangat banyak dan Allah akan lipatkan pahalanya. Allah akan melipatkan pahala bagi mereka orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan satu butir padi. Ketika seseorang menginfakkan satu butir padi, katakan ini sebagai gambaran saja yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Satu butir ini akan bisa menumbuhkan 7 bulir, akan bisa menumbuhkan 7 tangkai padi. Masing-masing tangkainya memiliki 100 biji padi yang lain. Jadi satu infak akan bisa Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat.
pahalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah sebagaimana permisalan satu butir biji padi. Ambatat sab'a sanabila, yang akan menumbuhkan 7 tangkai, yaitu 7 bulir padi, fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, yang setiap tangkainya itu memiliki 100 biji. Ya, jadi kalau 7 tangkai berarti jadi 700 biji. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan lipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas karunia-Nya serta Maha mengetahui akan apa yang dibuat oleh hamba-Nya. Al-Baqarah ayat ke-261. Ini keutamaan yang keempat dari menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian keutamaan yang kelima, fil infaqi tuhratun lil munfiqi wa tasyiyatun lil qalb. Bahwasanya infak itu akan bisa mensucikan harta orang yang menginfakkan, dan juga akan bisa mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang bakhil. Ya. Ini keutamaan sekaligus ada 2 di sini. Akan bisa membersihkan hartanya dan juga akan bisa mensucikan jiwanya, akan bisa mentazkiyatun nufus, akan bisa mentazkiyah, yaitu mensucikan jiwanya. Ya. Karena kita tahu bahwasanya harta kita tidak seluruhnya halal. Maksudnya murni 100% halal. Terkadang masih tercampur dengan sesuatu yang kita tidak tahu apakah halal atau haram. Ini kita akui. Ya, karena demikian. Apalagi ketika kita bekerja, ya. Misalkan bekerja, katakan, ya, sebagai seorang guru, katakan, ya, seperti saya sendiri dulu. Saya contohkan buat saya sendiri. Ya. Misalkan saya harus jatah mengajarnya itu jam 7 sampai 1 jamnya itu misalkan, kalau puasa itu 30 menit. Ya. Tapi ternyata saya datangnya terlambat ataukah saya keluarnya itu lebih dahulu sebelum waktunya. Ini kan namanya korupsi waktu, korupsi kecil-kecilan. Ini kan berarti perlu ditanyakan apakah di situ tercampur hartanya yang halal sama yang haram tercampur. Maka cara untuk mensucikan dengan cara infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Apakah yang lainnya? Ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang memang itu ada ketentuannya, ternyata kita tidak sesuai dengan ketentuannya. Tidak sesuai dengan apa namanya? Tidak sesuai dengan standarnya. Standarnya jam kerja sekian jam, ternyata cuma sekian jam. Ya. Maka di sini tentunya seseorang cara untuk membersihkan hartanya dengan cara berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula infak itu akan bisa membersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat batil. Karena jiwa kita, ya, namanya manusia itu pasti ada padanya sifat kebatilan, meskipun kecil. Maksudnya ada sifat pada kita itu sifat senang dengan harta. Kalau dikeluarkan itu sayang lah, susah carinya kok mau dikeluarkan begitu saja, kan demikian. Maka dengan seseorang mau menginfakkan hartanya, maka dengan ini akan bisa mensucikan jiwanya dari sifat batil, dan juga akan bisa membersihkan hartanya dari ketercampuran antara yang halal dengan yang haram tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka sedekah, ambillah sedekah dari harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah sedekah dari harta mereka. Apa tujuannya? Tutahhiruhum. Ya. Yaitu sebagai pembersih harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga sebagai pensuci bagi hati orang-orang yang mengeluarkan hartanya. Yaitu membersih hartanya tadi dari ketercampuran antara yang halal dengan yang haram, dan juga akan bisa membersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat bakhil. Ini infak. Di antara bentuk infak yaitu ya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan bisa mensucikan hartanya mereka dan juga akan bisa mensucikan hatinya mereka dari sifat bakhil. Nah, ini keutamaan yang kelima dari keutamaan infak. Kemudian selanjutnya keutamaan yang keenam, infak ini sedekah di jalan Allah. Ini merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Meskipun seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah dengan sedekah jariyah sudah meninggal dunia.
ketika seseorang menginfakkan untuk membangun tempat ibadah, membangun masjid. Maka selama masjid itu masih digunakan untuk beribadah terus-menerus meskipun seorang sudah mati, sudah meninggal dunia, berapapun lamanya, tetap akan mengalir terus pahalanya. Sedangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyebutkan akan adanya 3 amalan yang tidak akan terputus. Rasulullah katakan, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ataukah ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga adalah awal dan salih yad'u lahu, ataukah anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ini tiga perkara yang tidak akan terputus pahalanya meskipun seorang sudah meninggal dunia. Ini diantaranya adalah sedekah, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketujuh, bahwasanya infak ketika seseorang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Mengganti dengan yang lebih baik. Demikian pula orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, mau bersedekah, maka ada malaikat yang senantiasa mendoakan orang tersebut. Maka tentunya doanya mereka adalah doa yang mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk yang paling taat, tidak pernah durhaka sama sekali. Berbeda halnya dengan kita. Terkadang kita melakukan ketaatan, terkadang juga kita melakukan kemaksiatan. Tapi mereka tidak. Sehingga doa kita terkadang sedemikian, jadi jangan kita protes kalau doa kita belum dikabulkan. Karena kita tidak sepenuhnya melakukan ketaatan. Tapi kalau para malaikat, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengijabahi doanya. Ya. Ini di antara keutamaannya adalah ketika seseorang berinfak, maka ada malaikat yang mendoakan orang tersebut untuk agar supaya Allah menggantinya. Ya. Maka dengan berinfak tersebut, maka pasti Allah akan mengganti hartanya. Meskipun kehidupan kita itu berkurang. Kita punya uang 1 juta, kalau kita infakkan 100.000, kan hitungan kita berkurang menjadi 900.000. Tapi ternyata di sisi Allah tidak, Allah akan melipat gandakan, Allah akan ganti 100.000 tadi yang diinfakkan, ya, yaitu pada rezeki yang lain. Ya, Allah akan ganti. Cuma kita tidak tahu apakah kita digantinya dengan rezeki berupa rezeki yang lain, ataukah Allah akan menggantikan kepada kita berupa kenikmatan kesehatan, kita tidak jadi sakit, yang tadinya mau sakit, atau yang lainnya dari Allah yang persediakan untuk hambanya tersebut. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengganti harta yang tidak infakkan di jalan Allah dengan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru." Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yughniku wa huwa khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku akan membentangkan, akan meluaskan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan membatasi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yughnihu, dan apa saja yang kalian nafkahkan, meskipun itu sedikit, maka Allah itu akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Ini surah Saba ayat yang ke-39. Nah. Kemudian selanjutnya disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang doanya malaikat. Doanya malaikat yang mendoakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-'ibad fihi illa malakan yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah ada suatu hari pada seorang hamba itu kecuali ada 2 malaikat yang selalu mengiringinya. Ya. Salah satu dari malaikat itu akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ganti yang lebih baik. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi malaikat yang pertama akan berdoa demikian. Kemudian malaikat yang kedua akan menyatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah talaf
yaitu berikanlah kehancuran. Berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya. Hancur di sini bukan berarti kemudian bangkrut, habis hartanya bukan. Tapi hancur di sini adalah hancur hartanya itu meskipun dia memiliki harta yang banyak, tapi terkadang akan bisa membinasakan dia. Mungkin dengan cara Allah memberikan kepadanya penyakit sehingga hartanya habis untuk berobat, ya. Ataukah bisa jadi dia celaka dengan hartanya, disebabkan karena banyaknya hartanya kemudian dia bingung dan stres. Dan banyak orang Indonesia. Ini karena disebabkan karena menahan hartanya dari berinfak. Ini doanya malaikat. Allahumma a'ti mumsikan salafannya. Allah berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau menginfakkan. Ini 7 keutamaan dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentunya kita akan bisa mendapatkan 7 keutamaan itu semuanya tadi, tentunya kita berinfak sesuai dengan adabnya. Maka ini perlu kita sampaikan tentang adab berinfak supaya kita tidak sampai berinfak tapi ternyata infak kita tidak mendapatkan apapun karena kita tidak memenuhi adabnya. Maka di sana tentunya harus ada seseorang harus tahu ketika berinfak harus tahu adab-adabnya bagaimana. Maka di antara adab dari berinfak, adab dari bersedekah yang paling penting, dan ini juga termasuk seluruh amalan, termasuk puasa, termasuk salat, termasuk zakat, termasuk amalan yang lainnya, ini harus didasari dengan keikhlasan. Ini adab yang pertama, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu akan ternilai dengan niatannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah dengan niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Maka kalau niatnya, niat sedekahnya bukan karena Allah, Allah tidak akan anggap. Ya. Allah tidak akan anggap. Orang berjihad bukan karena Allah, Allah juga tidak anggap jihadnya. Orang membaca Al-Quran bukan karena Allah, Allah tidak anggap. Orang berpuasa bukan karena Allah, Allah juga tidak anggap. Oleh karena itu, bahkan orang yang seperti ini, orang yang melakukan ibadahnya cuma ingin sekedar mencari tujuan-tujuan dunia, inilah orang yang pertama kali akan dihisab. Ya, akan didatangkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang orang yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Ya. Di antaranya adalah Rasulullah menyatakan rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keluasan rezeki, keluasan harta. Allah berikan kepadanya berbagai macam rezeki, berbagai macam harta min asnafil mal. Berbagai macam harta Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ketika di hari kiamat nanti orang ini akan didatangkan. Orang yang Allah berikan kepadanya rezeki yang banyak didatangkan pertama kali. Ya. Diberitahukan kepada dia kenikmatan yang dulu dia dapatkan di dunia, bahwasanya aku telah berikan kepadamu harta yang sangat banyak. Ya. Maka orang itu pun mengakui, ya, wah iya betul ya Allah, saya telah diberikan oleh engkau rezeki yang sangat banyak. Nah, Allah mengatakan kepada orang tersebut, "Fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan harta itu?" Ya. Dia memang betul menginfakkan. Tapi ternyata dia dusta, hatinya itu, dia maksudnya itu bukan karena Allah. Tapi dia maksudkan infaknya tersebut, sedekahnya tersebut, dia cuma ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ya. Allah katakan, "Fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan hartamu itu?" Maka orang ini mengatakan dengan kedustaannya. Berdusta di hadapan Allah, padahal Allah tahu hatinya bagaimana. Maksud hatinya bagaimana? Ya, maka orang ini mengatakan, "Ma taraktu min sabil tuhibbu an tunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidaklah, ya, aku tinggalkan satu jalan pun yang mana engkau suka untuk menafkahkan hartanya di jalan engkau, kecuali aku nafkahkan hanya karena engkau. Qala kadzabta, Allah menyatakan engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta hadza liqal jawad. Akan tetapi engkau menafkahkan harta itu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan saja. Ya. Kemudian Rasul menyatakan, "Tsumma umira bihi fasu'iba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Orang ini dibentangkan di atas wajahnya sampai kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini karena apa? Ya karena niatan yang tidak ikhlas di dalam berinfak, di dalam bersedekah. Maka tentunya adab yang pertama yang harus kita pegang dalam seluruh amal ibadah, apapun bentuknya, termasuk dalamnya adalah infak, didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan dunia. Kita belajar, kita duduk di majelis ilmu juga bukan karena tujuan dunia,
Tapi kita niatkan ikhlas hanyalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ini ada yang pertama yang harus kita pegang betul-betul di setiap amalan ibadah. Ya, termasuk dalamnya adalah infak. Harus didasari dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua adalah adabul manni wal adha. Tidak boleh mengungkit-ungkit dan tidak boleh menyakiti orang yang telah diberikan nafkah tersebut. Ya, karena nafkahnya seseorang ketika dia ungkit-ungkit kembali maka akan batal. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan nafkah-nafkah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang yang telah diberinya. Diperhatikan nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya tadi, amalannya tadi, infaknya tadi, dan juga menyakiti orang yang telah diberi akan batal. Ya, akan batal. Akan batal maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, amalannya tersebut. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Sebagaimana orang yang menginfakkan itu karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan dia juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Permisalannya sebagaimana orang yang menginfakkan karena riya, ingin dilihat oleh manusia dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Maka permisalannya sebagaimana permisalan safwanin, permisalan sebuah batu yang licin, kemudian ditaruh di atasnya debu. Setelah itu kemudian disiram dengan hujan yang deras. Ya. Fa'asabahu wabilun, disiram dengan hujan yang sangat lebat. Fatarakahu salda, maka tidak tersisa sedikit pun. Debu yang kita taruh di atas batu yang licin, ketika disiram hujan, ya, ini tidak akan tersisa sedikit pun. Allah bermisalan orang yang berinfak itu sebagaimana dia menaruh tanah di atas batu yang licin. Ya. Sebenarnya masih bisa terlihat, masih ada bekasnya. Tapi ketika dia ungkit-ungkit dengan cara menyakitinya, ini sebagaimana tanah tadi disiram dengan apa tadi? Dengan apa? Dengan hujan yang lebat, maka tidak akan tersisa sedikit pun. Ya. Layak dulu nabi syai. Tidak akan tersisa sedikit pun dari apa yang telah dia infakkan tersebut. Maka di sini adab yang kedua, hendaklah seseorang ketika berinfak jangan kemudian mengungkit-ungkit dan jangan kemudian menyakiti orang yang telah diberikan nafkah. Ya. Lihat. Bahkan orang yang seperti ini, orang yang suka mengungkit-ungkit, ini termasuk di antara salah satu orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihatnya dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Maksudnya kami hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yaitu salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan terlihat di hari kiamat kelak dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Serta Allah akan memberikan kepada mereka adab yang pedih. Di antaranya al-mannan, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan. Ini tentunya dosa yang besar. Ketika seorang berinfak kemudian mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberinya, maka di sini termasuk di antara salah satu perbuatan yang membatalkan infak tersebut. Ini adab yang kedua yang hendaklah kita pegang ketika kita berinfak. Kemudian yang ketiga, al-infaqu min mal thayyib, yaitu berinfak dengan harta yang baik. Berinfak dengan harta yang baik. Jangan kita cari harta yang paling jelek untuk berinfak. Mau zakat fitri, ya, cari beras yang beras jatah, cari yang langsing. Sementara dia makannya setiap harinya dengan harga yang sekilonya itu 10.000 katakan. Maka ini tentunya ini mencari-cari harta yang jelek untuk berinfak. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, Allah berfirman tentang orang seperti ini, orang yang mencari-cari harta yang jelek untuk berinfak. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah harta yang baik dari apa yang kalian cari.
Allah menyatakan untuk yang terbaik. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, dan keluarkanlah dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini. Maksudnya yaitu zakat pertanian, yang ini juga termasuk dikeluarkan yang baik. Jangan dikeluarkan yang terjelek. Ya. Wa la tayammamul khabitha bil tayyib, dan janganlah kalian memilih-milih harta yang jelek untuk berinfak, ya, daripada harta yang baik. Ya. Wa lakum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi, sementara kalian tidak akan mau menerima. Ketika diberikan harta yang jelek tadi, tidak akan menerima kecuali hanyalah dengan memejamkan mata satu. Ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 267. Maka di sini tentunya di sini ya kita tahu bahwa infak itu harus dengan harta yang baik. Ya, maksudnya harta yang pertengahan ya. Nah, ini bukan yang paling jelek maksudnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Maka di sini tentunya seseorang yang berinfak, dia harus infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan harta yang terbaik. Jangan kemudian dia infakkan dengan memilih-milih sesuatu yang jelek. Rasulnya kata, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik. Thayyib, baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ini di antara adab berinfak, yaitu yang ketiga. Ya. Dan bahkan kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kita menginfakkan harta yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menginfakkan harta yang kalian cintai. Oleh karena itu ketika ada ayat ini turun, ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu ta'ala, sahabat yang terkenal dengan sahabat yang sangat dermawan. Maka kemudian beliau langsung menginfakkan kebun kurma yang bernama Bayroha yang sangat suburnya yang di Madinah. Kebun kurma yang beliau miliki untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau itu sangat mencintai kebun kurma ini karena sangat menghasilkan. Ya, di situ airnya juga lancar, buahnya juga bagus. Ketika beliau mendengarkan ayat ini turun, maka beliau menghadap Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sekarang saya infakkan harta yang paling aku cintai, itu Bayroha ini, yaitu kebun kurma yang aku miliki." Ini semangatnya Abu Talha untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang ketiga dari berinfak, yaitu berinfak dengan harta yang baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-i'tidal, yaitu sedang-sedang. Sedang-sedang di dalam berinfak. Sedang-sedang dalam berinfak. Tidak terlalu berlebih-lebihan, ya juga tidak terlalu pelit. Ini ada dalam berinfak. Karena inilah sifat ibadur rahman. Sifat hamba Allah yang maha pemurah adalah diantaranya adalah ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah sebelumnya menyatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna bil ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah adalah mereka orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah diri. Ya. Ini di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka hamba Ar-Rahman adalah orang yang ketika ada orang jahil menyapa mereka, mencaci mereka, qalu salama, mereka mengucapkan ucapan yang selamat. Tidak membalas dengan cacian kita, tapi mereka mengucapkan ucapan yang selamat. Ya. Walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyamah. Hamba Ar-Rahman juga orang yang mereka itu bermalam dalam keadaan sujud dan juga berdiri untuk melakukan salat kepada Rabb-Nya. Ya. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan hamba Ar-Rahman ini adalah orang yang mereka itu mengatakan, itu berdoa, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam itu azab yang benar-benar membinasakan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali dan sejelek-jelek tempat tinggal. Sifat hamba Ar-Rahman. Dan juga yang Allah menyatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan hamba Ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang mereka itu berinfak, mereka tidak terlalu berlebih-lebihan. Tidak terlalu boros, tidak terlalu berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba Ar-Rahman itu adalah orang yang ketika berinfak itu sedang-sedang. Di antara ini dan itu.
maksudnya tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit. Ya. Ini di antara sifatnya dari hamba Rahman, dan ini di antara 4 adab dalam berinfak. Maka mudah-mudahan ketika kita bisa berinfak kemudian memenuhi 4 adab ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita keutamaan. 7 keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya berikan kepada kita. Di antaranya adalah kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dengan berinfak, semoga infaknya tersebut akan bisa menjadi wiqayah, akan bisa menjadi pelita yang akan bisa menjaga melindungi seorang dari neraka. Dan dengan infak yang kita lakukan semoga Allah akan melipat gandakan pahala kita. Dan juga dengan infak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan harta kita dari ketercampuran antara yang halal dengan yang haram, dan akan bisa membersihkan hati kita dari sifat bakhil dan sifat kikir. Dan mudah-mudahan dengan berinfak ketika kita sudah memenuhi adabnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang tidak akan terputus pahalanya, dan juga Allah akan memberikan ganti kepada kita dengan ganti yang lebih baik. Maka mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita kepada para jemaah seluruhnya, dan kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya cukup dengan bacaan al-Qur'an majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.